Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai surat keterangan asal Form D, di mana di pertemuan bulan lalu kita sudah belajar terkait dengan SKA Form A. Baik, kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah hafal, Bapak Ibu? Baik. Ya, kita langsung saja ya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai SKA Form D. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu sebenarnya apa itu Form D, SKA Form D? Jadi SKA Form D ini merupakan surat keterangan asal yang merupakan dokumen keterangan asal barang yang menyatakan bahwa barang ekspor benar-benar berasal dari negara anggota ASEAN. Dokumen ini lahir dari kesepakatan perdagangan antar negara ASEAN yang bersifat preferensial. Artinya, jika Bapak Ibu melakukan ekspor menggunakan SKA Form D ini, produk ekspor Bapak Ibu berpotensi memperoleh keringanan atau pembebasan bea masuk di negara tujuan ekspor, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di negara ASEAN. Nah, kemudian untuk negara tujuan yang bisa dipakai eh, ketika Bapak Ibu menggunakan SKA Form D ini, yaitu ada 9 negara, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, jadi jika ekspor Bapak Ibu dilakukan ke negara tersebut, maka SKA Form D ini menjadi dokumen yang relevan untuk memperoleh preferensi tarif di negara tujuan ekspor. Nah, untuk bentuknya sendiri, SKA Form D ini terbagi menjadi dua jenis ya Bapak Ibu. Ada SKA konvensional dan SKA elektronik. Untuk saat ini, Form D diwajibkan menggunakan SKA elektronik. Untuk SKA konvensional sendiri itu digunakan hanya ketika terjadi kendala sistem saja. Misalkan ada kendala sistem di Indonesia atau di sistem negara tujuan ekspor. Nah, untuk SKA konvensional ini tidak ada belangko khusus seperti Form A, Form B, dan lainnya. Untuk pencetakan SKA Form D ini dilakukan di kertas A4. Nah, selain menggunakan SKA, Bapak Ibu juga bisa menggunakan deklarasi asal barang dengan skema AWC. Keuntungan dari menggunakan DAB ini, Bapak Ibu tidak perlu menunggu antrean untuk penerbitan hasil keterangan asal. Bapak Ibu bisa menerbitkan DAB ini setiap waktu ketika Bapak Ibu membutuhkan dokumen ekspor. Untuk pengajuannya sama seperti dengan skema-skema yang lain, tapi untuk AWC ini Bapak Ibu eh, pengajuannya itu langsung ke Kemendak tanpa melalui ISKA terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ada overleaf dari SKA Form D. Nah, ini kita akan belajar bersama untuk menjelaskan tiap-tiap boxnya ya Bapak Ibu. Untuk box satu sendiri, Bapak Ibu bisa mengisikan eh, nama eksportir dan alamat eksportir serta nama negara di sebelah sini. Kemudian
Untuk box 2-nya, Bapak Ibu bisa mengisikan nama konsignee atau nama penerima barang, kemudian dilanjutkan dengan alamat dan negara tujuan ekspor Bapak Ibu. Untuk box 3 ini diisi dengan tanggal keberangkatan kapal atau keberangkatan pesawat, kemudian ada vessel name atau aircraft name. Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan nama kapal atau nama pesawat beserta nomor kapal atau nomor penerbangannya. Jadi jangan hanya diisi by sea atau by air, tapi diisi dengan nama pengangkutnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk port of discharge ini Bapak Ibu bisa mengisikan eh, nama pelabuhan bongkar di negara tujuan. Nah, kemudian untuk yang box 4 ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi atau bingung ini mau diisi apa, Bapak Ibu. Ini bisa diabaikan saja karena untuk box 4 ini itu nantinya akan diisikan oleh custom negara tujuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Nah, ini untuk uh, keterangan dari preferential treatment given under ASEAN ini nantinya kalau misalkan SKA Bapak Ibu itu diterima di negara tujuan, maka custom negara tujuan akan mencentang bagian preferential treatment ini. Tapi kalau misalkan ternyata SKA Bapak Ibu ditolak, nanti custom negara tujuan akan mencentang dari preferential treatment not given, kemudian mereka akan mengisikan alasan penolakan dari SKA Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk item number ini akan secara otomatis diisikan oleh sistem kalau misalkan ternyata Bapak Ibu ada 5 barang ekspor, kemudian di breakdown satu persatu. Nah, nanti item number-nya ini itu akan terisi otomatis 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian untuk yang box 6 ini merupakan tanda dan nomor pada kemasan. Ini umumnya diisi dengan ukuran dan nomor kontainer. Ini sifatnya opsional, bisa juga dikosongkan ya Bapak Ibu, tapi harus kalau misalkan diisi itu harus sesuai di semua dokumen pendukung utamanya di PEB atau NPE dan dokumen transportasi. Kemudian untuk box 7 ini Bapak Ibu bisa mengisikan jumlah dan jenis kemasannya, kemudian diikuti deskripsi barang. Untuk jenis kemasan ini itu mengacu pada box 44 dan box 51 di PEB BC30 ya Bapak Ibu. Dan kemudian di packing list. Datanya harus sama semua. Kemudian kode HS di negara tujuan itu 6 digit pertamanya wajib sama dengan kode HS yang tertera di PEB BC3.0 box 48. Kemudian untuk origin kriterianya ini Bapak Ibu sesuaikan dengan dokumen cost structure atau dokumen struktur biayanya. Untuk daftar origin kriteria ini Bapak Ibu bisa mengecek di overlay form D-nya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang box 9 ini Bapak Ibu bisa mengisikan gross weight atau berat kotor atau kuantitas lain. Dan kalau misalkan origin kriterianya yang ada di box 8 itu RVC, maka di box 9 ini Bapak Ibu harus mencantumkan atau menampilkan nilai FOB-nya. Kemudian untuk box 10 ini Bapak Ibu mengisikan nomor dan tanggal invoice Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata ada third country invoicing-nya, Bapak Ibu bisa menambahkan di box 7 saja. Jadi tidak perlu ditambahkan di box 10 ini. Kemudian untuk yang box 11 ini, kalau misalkan jenis SKA yang digunakan adalah konvensional, maka di sebelah sini Bapak Ibu harus tanda tangan dan stem perusahaan. Jadi jangan dikosongkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang box 12 ini merupakan pengesahan IPSKA. Nanti kalau misalkan SK-nya sudah terbit, maka akan terisi otomatis. Ini nanti akan ada nama pejabat penandatangan IPSKA, kemudian ada tanda tangan ISNS-nya, dan cap stempel dari IPSKA-nya.
Nah, untuk box 13 ini merupakan ketentuan tambahan. Ini diisi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dari pengisian form SKA Form D ya Bapak Ibu. Nah, untuk khusus ini issued retroactively itu akan secara otomatis terisi oleh sistem. Dan untuk Form D ini issued-nya itu akan terisi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan penerbitan SKA 1 hari setelah tanggal shipment. Misalkan eh, Bapak Ibu mengajukan SKA-nya itu kemarin dan hari ini terbit, maka issued-nya itu akan tercentang secara otomatis dan dihitungnya hanya hari kerja saja. Nah, kemudian ini ada ketentuan atau overleaf notes. Ini berisi negara tujuan ekspor, kemudian ketentuan-ketentuan terkait dengan origin kriteria yang ada di Form B, kemudian ada penjelasan tambahan terkait dengan apa itu third country invoicing, terus FOB price, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Untuk overleaf ini, Bapak Ibu bisa mengeceknya di beranda SKA, kemudian di pusat informasi, kemudian klik overleaf. Nanti Bapak Ibu bisa searching aja overleaf form D seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk struktur SKA form D, tiap-tiap boxnya ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu cek kembali. Nah, kemudian ini untuk struktur SKA Form D untuk terkait dengan ketentuan umum yang ada di box 13. Jadi untuk ketentuan umumnya tadi ada beberapa jenis ya Bapak Ibu. Ada third country invoicing yang artinya itu invoice diterbitkan oleh negara ketiga. Kemudian accumulation artinya kalau misalkan Bapak Ibu eh, ekspor ekspor barang tapi ada bahan baku impor dari negara anggota ASEAN, atau waktu Bapak Ibu mengisikan cost structure di kolom B, tabel B, dokumen struktur biaya, nanti akumulasinya itu akan tercentang otomatis. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengisi tabel B ini, Bapak Ibu harus menyertakan upload dokumen sel impor dengan skema yang sama. Dalam hal ini merupakan skema Form D, CO Form D. Nah, nanti bisa diupload bersamaan dengan dokumen invoice atau packing list seperti itu. Kemudian untuk back-to-back CO, ini SKA yang diterbitkan ulang oleh negara perantara ASEAN berdasarkan CO asli dari negara ASEAN pertama. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ekspor nih dari Indonesia, kemudian mampir dulu ke Malaysia, terus nanti dari Malaysia itu akan diekspor lagi ke Singapura gitu. Nah, nanti untuk CO-nya, CO back to back ini akan dikeluarkan oleh negara Malaysia. Jadi negara Malaysia berdasarkan CO dari Indonesia seperti itu. Nah, untuk partial accumulation ini merupakan nilai RVC bahan baku. Kalau misalkan RVC-nya itu kurang dari 40%, tapi di atas 20% atau minimal 20%, Bapak Ibu bisa menggunakan ketentuan partial accumulation ini. Kemudian untuk exhibition itu untuk ketentuan yang memungkinkan bahwa suatu barang tetap diakui sebagai berasal dari negara ASEAN meskipun sempat dipamerkan di luar wilayah ASEAN gitu. Nah, ini kemudian ada de minimis, itu merupakan toleransi kecil yang diberikan jika suatu barang tidak memenuhi aturan perubahan klasifikasi atau CTC, tapi nilai bahan yang tidak memenuhi aturan tersebut itu kurang dari sama dengan 10% dari harga FOB. Jadi kalau misalkan waktu Bapak Ibu mengisi yang di tabel A, itu nilainya kurang dari 10%, Bapak Ibu bisa menggunakan the minimis ini. Nanti untuk ketentuan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengeceknya di overleaf.
Nah, kemudian untuk isian yang di box 8 tadi terkait dengan origin kriteria. Kalau misalkan bahan baku yang diperoleh untuk memproduksi suatu produk ekspor itu didapatkan dari Indonesia atau lokal semua, maka Bapak Ibu bisa mencantumkan origin kriteria Wholly Obtained atau WO di box 8. Nah, kemudian kalau misalkan untuk RVC atau Regional Value Content itu merupakan eh, menunjukkan bahwa presentase kandungan regional ASEAN. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi di struktur biaya itu untuk penghitungan nilai RVC-nya itu minimal 40%. Nah, rumusnya itu 100% dikurangin dengan isian yang ada di tabel A. Jadi kalau misalkan nilainya ternyata kurang dari 40%, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan RVC ini, tidak bisa menggunakan origin kriteria RVC, tapi bisa menggunakan change in tariff classification kalau misalkan ternyata sudah sesuai dengan ketentuan pengisian origin kriteria. Kemudian ini ada change in tariff classification. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan kode HS antara bahan baku dengan produk jadi. Nah, untuk CTC ini kemudian dibagi menjadi 3 jenis, ada CC, CTH, dan CTSH. Untuk tabel perbandingannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk CC sendiri itu harus ada perubahan 2 digit dari kode HS awal. Misalkan yang tadinya kode HS 11 sekian sekian sekian, kemudian berubah nih jadi kode HS 19 sekian sekian. Ini contohnya misalkan dari tepung tepung kemudian berubah menjadi roti atau pasta gitu. Ini kan ada dua perubahan 2 digit di awal. Nanti bisa pakai CC. Nah, untuk selanjutnya itu ada CTH atau Change in Tariff Heading. Ini perubahan digit 34 ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini contohnya eh, untuk bahan bakunya itu Bapak Ibu pakai 5205. Kemudian ada proses produksi sehingga ada perubahan kode HS yang berubah tadi 5205 menjadi 5208. Nah, ini kan untuk digit ke 34-nya kan sudah berubah. Nah, ini memenuhi untuk eh, penggunaan origin kriteria CTH. Nah, ini kemudian yang terakhir itu ada change in tarif subheading. Ini perubahan kode HS 6 digit awal dari produk ekspor ya Bapak Ibu. Dari bahan baku yang diimpor menjadi produk ekspornya. Misalkan ini perubahan kode HS 15, 13, 11. Kemudian berubah menjadi 15, 13, 19. Nah, ini dari 11 ke 19 kan sudah berubah subheadingnya. Nah, Bapak Ibu berarti bisa menggunakan origin kriteria CTSH ini. Seperti itu. Jadi, urutan apa ya namanya urutan perubahan yang dari ketat ke fleksibelnya Bapak ini bisa cek di urutannya itu CC, CTH, dan CTSH. Gitu, seperti itu. Kemudian, ini ada origin kriteria spesifik proses atau SP. Biasanya untuk origin kriteria ini digunakan untuk kayak produk tekstil, kemudian produk kimia atau produk industri yang spesifik. Jadi, untuk SP ini itu harus kita ambil contoh yang tekstil ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan tekstil itu berarti harus melalui two-step proses, tahapan proses produksi. Jadi misalkan Bapak Ibu impor benang, kemudian di Indonesia itu ada proses pemintalan dari benang impor itu, kemudian dijadikan eh, apa?
kan apa sorry sorry. Ini pemintalan kapas, kemudian dipintal jadi benang, kemudian benang dijadikan lembaran kain. Nah, lembaran kainnya ini nanti kan dijadikan produk garmen, misalkan eh, kaos atau celana dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk combination kriteria ini berlaku untuk penggabungan CTC dan RVC. Minimalnya itu CTSH dan persentase RVC-nya itu minimal 35%. Jadi contohnya CTSH plus 35%. Itu kombinasi yang diperbolehkan seperti itu. Kalau kombinasi selain ini itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Misalkan kombinasi SP plus RVC itu tidak bisa. Hanya bisa untuk penggabungan CTC dan RVC aja. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk ketentuan umum untuk memenuhi syarat untuk memperoleh preferensi atau tarif bea masuk di negara tujuan ekspor Bapak Ibu. Ini harus di Jadi untuk ketentuannya Bapak Ibu bisa cek di sini ya Bapak Ibu, misalkan eh, termasuk dalam uraian produk yang berhak atas preferensi di negara tujuan. Uraian produk yang dicantumkan dalam formulir harus cukup rinci agar produk ekspor tersebut dapat diidentifikasi oleh petugas bea cukai di negara tujuan ekspor. Kemudian harus memenuhi rules of origin atau ketentuan asal barang dari negara tujuan. Jadi, selain itu, setiap barang dalam satu pengiriman atau konsignment harus memenuhi ketentuan asal secara terpisah. Tidak bisa digabung atau diwakili oleh barang lain. Jadi, kalau misalkan beda barang, itu juga perlakuan dari RO-nya atau dari HS-nya itu juga berbeda ya Bapak Ibu. Jadi, nggak bisa kalau misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu mengekspor produk furniture itu kemudian biasanya itu di PEB kalau misalkan di breakdown kadang kami menemukan kalau misal produk furniture kode AS sekian sekian 1234 kemudian ada aluminium misal aluminium kerajinan aluminium seperti itu. Nah, antara kayu dan aluminium ini kan sudah memiliki HS yang berbeda. Jadi untuk kode HS barang di tiap-tiapnya itu juga harus berbeda dan RKO-nya juga harus berbeda. Kemudian harus memenuhi ketentuan pengiriman atau consignment condition. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih transit di negara tujuan, terus ini transit sebenarnya tidak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi untuk kalau misalkan di tempat transit itu ada proses produksi, kemudian ada pengurangan atau pengurangan jumlah barang itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang biasanya kita temukan sewaktu Bapak Ibu mengajukan penerbitan surat keterangan asal. Yang pertama, di waktu pengajuan SKA ke IPSKA itu belum sesuai. Jadi kadang ada eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan itu kita itu belum sesuai dengan waktu penerbitannya. Misalkan untuk ekspor via laut, itu pengiriman SKA dilakukan sebelum tanggal pengapalan. Nah, kalau untuk SKA, untuk pengiriman SKA ini, misalkan dokumen transportnya menggunakan BL, maka eh, penerbitan SKA itu minimal harus sama dengan tanggal pengekspor, tanggal kapal atau tanggal keberangkatan yang ada di dokumen BL. Nah, kemudian kalau misalkan untuk ekspor via udara, Bapak Ibu bisa mengajukan penerbitan H-2 sebelum tanggal keberangkatan ekspor.
Kemudian dokumen pendukung seperti PEB, invoice packing list itu belum ada tanda tangan dan cap stempel perusahaan. Biasanya kalau seperti ini kita kembalikan lagi agar dipenuhi dulu untuk penandatangan dan stampnya oleh eksportir. Kemudian tanggal invoice di tanggal invoice atau packing list di masing-masing dokumen itu tidak sesuai. Kemudian ada tanggal invoice melebihi tanggal keberangkatan ekspor. Jadi misalkan tanggal ekspornya itu 12 Februari 2026, tapi dokumen invoice-nya itu tanggal 15 Februari. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi untuk dokumen invoice-nya ini di, eh, diberi tanggal itu sebelum tanggal 12 Februari atau sebelum tanggal keberangkatan kapalnya. Kemudian ada tanggal shipment di box 3 CO tidak sama dengan yang terdera di dokumen transport. Kemudian ada salah penghitungan RVC, persentase RVC. Nah, untuk penghitungan rumus RVC ini, Bapak Ibu bisa menghitung 100% dikurangi dengan persentase yang ada di tabel A di dokumen struktur biaya. Kemudian ada salah upload dokumen, misalkan harusnya tempat upload dokumen invoice, tapi yang diupload BL, seperti itu. Kemudian eh, waktu Bapak Ibu mencentang third country invoicing, itu biasanya kan di bagian bawah akan ada kolom aksi untuk mengupload dokumen TCI ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload dokumen TCI-nya itu di kolom upload yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, tapi untuk jaga-jaga juga, kadang kita buka di bagian upload TCI itu error, apa tidak bisa dibuka dokumennya. Bapak Ibu bisa sekalian menguploadnya bersamaan dengan dokumen invoice seperti itu. Kemudian untuk jenis kemasan di box 7 CO itu tidak sama dengan di box 44 dan 51 di PEB BC 3.0 dan yang tertera di dokumen packing list. Jadi misalkan di dokumen CO itu tercantum 7 karton sama dengan 7 PC seperti itu. Tapi ternyata di dokumen PEB atau di dokumen packing list itu tercantumnya itu 7 palet. Jadi kan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi itu waktu Bapak Ibu mengajukan CO, Bapak Ibu bisa cek ulang di bagian box 7 CO-nya. Kemudian nama negara konsignee berbeda dengan negara tujuan ekspor. Ini biasanya kita temukan antara perbedaan antara dokumen pendukung dan di box 3. Nah, misalkan di PEB-nya itu penerimanya Malaysia, tapi negara tujuan ekspornya itu Singapura, kan tidak sesuai ya Bapak Ibu. Itu bisa di, kita tolak dulu, terus minta eksportir untuk memperbaiki dokumennya. Kemudian penulisan satuan barang belum sesuai dengan format standar internasional. Ini biasanya terjadi kalau misalkan di pengisian box 7 ataupun box 9. Ini contohnya ketika penggunaan kilogram untuk di bagian gross weight ini Bapak Ibu pakainya KGS. Padahal kalau untuk kilogram itu pakainya KGM atau karton misalkan itu pakainya CT bukan CTNS atau CTN. Kalau mau dipanjangin itu nggak apa-apa, misalkan mau ditulis 7 karton gitu itu tidak apa-apa. Kalau misal mau disingkat berarti pakainya 7 CT seperti itu. Kemudian ini pengisian kode HS digit barang yang diekspor berbeda dengan kode HS 6 digit di negara tujuan. Ini untuk 6 digit kode HS-nya ini itu harus sama antara antara barang yang Bapak Ibu ekspor dengan nantinya kode HS di negara tujuan ekspor Bapak Ibu. Kemudian pengisian
struktur biaya itu masih keliru. Biasanya kita ambil contoh misalnya produk furniture, tapi bahan bakunya itu makanan, kan tidak nyambung ya Bapak Ibu. Atau produknya itu kayu lapis dari jenis kayu A, tapi bahan bakunya itu kayu B, seperti itu. Nah, kemudian ini waktu Bapak Ibu menggunakan akumulasi atau Bapak Ibu mengisi bahan baku di tabel B, itu kan harus ada dokumen SEO impornya, tapi kadang ada eksportir yang memang upload dokumen SEO impor, tapi skema yang digunakan itu berbeda. Contohnya, misalkan untuk ini kan konteksnya kan SKA Form D. Jadi untuk SKA impornya, Bapak Ibu harus menggunakan SKA Form D juga. Tidak boleh pakai SKA Form E seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu mengajukan penerbitan dokumen SKA dengan menambahkan karakter khusus pada inputan dokumen pendukung SKA. Misalkan nih, ternyata eh, SKA yang sudah terbit, kemudian ternyata ada revisi nih Bapak Ibu di box 7-nya. Kemudian karena mungkin eh, apa kayak Bapak Ibu belum sempat mengantarkan dokumen pencabutannya ke sini, jadi Bapak Ibu eh, kayak mengakali untuk pengisian invoice-nya di kalau di box 10 itu menggunakan titik misalkan 1 2 3 4 titik, padahal sebetulnya untuk dokumen invoice-nya itu hanya 1 2 3 4 saja tanpa ada karakter titik seperti itu. Kemudian ini untuk uploadan dokumen TCI-nya itu belum sesuai. Contohnya misalkan TCI-nya itu tercantum Singapura, tapi kop dokumennya, kemudian tanda tangannya dan cap stempel perusahaannya itu milik eksportir, bukan milik si perusahaan Singapura itu. Ini harus disesuaikan lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sedikit saja terkait pengantar SKA Form D. Untuk selanjutnya nanti akan ada simulasi penerbitan SKA Form D dari Mas Afis. Ya, silakan Mas Afis. Terima kasih. Baik, baik, Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Eh, Pagi ini s- saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian form D. Langsung saja ya, Bapak Ibu. Hmm. Pertama, apa? Pertama-tama setelah Bapak Ibu login user passwordnya Bapak Ibu, terus akan ada tampilan seperti ini pada surat keterangan asal. Itu nanti Bapak Ibu bisa mengeklik ke pengisian form SKA. Setelah itu Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa buat baru, pilih buat baru. Terus di sini Bapak Ibu bisa pilih negaranya. Di sini apa namanya? Di sini kan formnya form D, jadi ada 9 negara. Berarti di sini Bapak Ibu tinggal search aja di sini, umpamanya negaranya itu eh, Malaysia gitu ya, Bapak Ibu. Malaysia, terus berat karena form D itu biasanya dia itu elektronik, pakainya itu form elektronik. Tapi apa namanya, bila ada gangguan atau segala macam, itu bisa memakai form konvensional. Di sini Bapak Ibu bisa centang aja di sini untuk form elektroniknya. Terus ini menggunakan formnya pilih ke form D. Nah,
di sini Bapak Ibu ada tulisan pilih kantor IPSKA. Nah, Bapak Ibu di sini berhubung ini saya pakai eh, punyanya demo, jadi di sini adanya di Fast. Tapi kalau kalau Bapak Ibu login pakai akunnya Bapak Ibu, biasanya di sini ada provinsi pilih IPSKA Provinsi Jawa Tengah. Gitu ya. Terus klik selanjutnya ya Bapak Ibu. Gitu. Terus setelah diklik selanjutnya, Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Ini ada header, goods sama summary ya Bapak Ibu. Ini goods sama summary ini belum bisa keisi kalau Bapak Ibu belum mengisi di headernya ini Bapak Ibu. Pada header ini Bapak Ibu, terus di sini ada informasi dasar. Informasi dasar itu mengenai form D yang Bapak Ibu ajukan di sini. Terus di sini ada NIB, NPWP segala macam. Ini menarik dari data OSS nya Bapak Ibu. Jadi ini otomatis terisi. Terus ini Bapak Ibu juga bisa pilih penandatanganan dokumen SKA. Ini Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa memilih penanda tangan, mungkin ada beberapa penanda tangan. Ini bisa Bapak Ibu Kak, pilih. Ini berhubung demo, jadi kita tidak ada pilihannya itu ya. Terus negara, negaranya ini sudah otomatis terisi. Terus kita langsung aja ke bagian konsaini ya Bapak Ibu. Di bagian konsaini, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan nama perusahaan. Ini sebagai contoh saya udah ketikkan Skyline SDN ini, terus alamatnya Jalan Durian Runtuh, Keningau, Kota Kinabalu, Sabah. Terus negaranya otomatis setelah tadi pertama tadi milih negaranya Malaysia, di sini otomatis tercantum Malaysia. Oh iya Bapak Ibu, ini jangan sampai ditambah Malaysia lagi. Karena nanti kalau ditambah Malaysia lagi, di sini nanti akan jadi double negara di box 2-nya. Jadi cukup di sini Malaysia saja udah tercantum otomatis. Jika tadi waktu pertama tadi Bapak Ibu setelah memilih nama negaranya tadi. Terus yang berikutnya di sini ada rute transportasi. Di rute transportasi, ini Bapak Ibu bisa milih BR, BSI, atau others. Tapi biasanya itu hanya dua ya Bapak Ibu, BR sama BSI. Nah, di sini terus Bapak Ibu ketikkan ini nama transportasinya sebagai contoh saya ketik APL Pusan Omin ini. Terus di sini sebagai contoh saya pelabuhan muatnya Tanjung Priok ya Bapak Ibu. Terus ada Pelabuhan Bongkar. Pelabuhan Bongkarnya itu di Kota Kinabalu Sabah. Ini langsung bisa diklik di sini. Di search saja Bapak Ibu. Di sini Sabah gitu. Hmm, hmm, sebentar, sebentar. Nah, ini keluar Batu Sabah gitu, Man. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Terus di sini Bapak Ibu bisa upload untuk dokumen BL-nya ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan Master BL atau enggak Host BL. Terus di sini Bapak Ibu bisa upload dokumen BL. BL-nya itu sekitar maksimal 1,5 megabyte ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, ini saya upload dokumen BL-nya seperti ini.
Ini nggak bisa. Hmm. Terus di sini apa ada dokumen number, ini bisa diketikkan apa namanya dokumen number BL Bapak Ibu, terus dokumen date-nya Bapak Ibu bisa diketikkan di sini. Terus di sini ada supporting dokumen atau PIB. PIB-nya ini juga ukurannya 1,5 megabyte. Terus apa namanya bisa diupload di sini dokumen PIB-nya. Terus ada value FOB ini bisa diketikkan di sini Bapak Ibu. Saya sebagai contohkan 5.100 ya FOB-nya. Terus dokumen number ini juga documented ini bisa dilihat, bisa diketikkan, terus dilihat di bagian sini Bapak Ibu. Ya ini ada NPE, terus, terus ini, nah ini di sini apa namanya dokumen date-nya sebelah sini. Bisa diketikkan sama tanggal PIB-nya. Terus nih, geser ini ya. Mana? Ya, lanjut. Lanjut untuk tadi pengisian PIB-nya, terus dokumen itu, terus ada packing list. Packing list juga di-upload ya Bapak Ibu. Dokumen packing listnya di sini ada dokumen number. Saya sebagai contohkan sebagai ini 123 garis miring PL demo garis miring 2026 dan ini dokumen date-nya di-upload ya Bapak Ibu sebagai contoh seperti ini dokumen packing listnya. Nah di sini dari tadi diketikkan ini ya Bapak Ibu satu ini 123 PL demo, terus tanggalnya ini 5 Februari. Sebagai contoh seperti ini untuk dokumen packing list. Terus eh, di sini Bapak Ibu memilih kantor pelayanan utama Bea Cukai. Saya sebagai contoh ini pakai Tanjung Priok ya Bapak Ibu. Kantor pelayanan utama tipe A Tanjung Priok. Nah, jika ada invoice pihak ketiga, ini Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, terus nomor invoice pihak ketiga tersebut, tanggal invoice pihak ketiga tersebut, nilai invoice-nya, terus upload dokumen. Maksimal juga 1,5 megabyte. Nah, setelah sudah selesai, klik simpan ya Bapak Ibu di sini, klik simpan. Nah, setelah klik simpan, Bapak Ibu bisa langsung ke bagian goods. Nah, begini tampilannya Bapak Ibu. Setelah apa, disimpan dan Bapak Ibu beralih ke halaman goods, itu akan ada seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada lanjutan untuk invoice-nya. Bapak Ibu bisa input nomor invoice-nya. Sebagai contoh, saya ini 123 garis miring invoice demo garis miring 2026. Terus tanggal invoice-nya jangan lupa upload dokumen invoice-nya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh invoice dari uploadan dokumen invoice itu. Seperti ini. Terus di sini jangan lupa ada pengisian FOB USD. USD-nya tadi kan 5.100, berarti di sini diisikan saja 5.100. Setelah Bapak Ibu
mengisikan untuk dokumen invoice tersebut, di sini ada klik simpan. Disimpan saja. Terus nanti muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa nanti diklik edit. Nah, seperti ini. Di sini ada lanjutan untuk diisi. Ini paket. Paket itu berarti kayak kontainer ya, Pak. Nomor kontainer. Ini apa? Mark and number package gitu. Itu diisi aja di sini. Terus ada kuantitas. Kuantitas itu quantity, tapi di sini of package. Berarti ini kemasan ya Bapak Ibu. Sebagai contoh saya tulis saja 10 karton. Nah, ini karton Bapak Ibu bisa search aja, bisa kemasan itu, bisa package, bisa karton. Nah, di sini Bapak Ibu pilih saja satu untuk satuannya, di sini untuk numbernya. Terus untuk barang atau goods ini ya Bapak Ibu. Nah, ini di bagian kode HS, ini Bapak Ibu ketik aja kode HS-nya. Setelah kode HS-nya ditulis, Bapak Ibu di sini bisa untuk cetak kode AS dengan pemisah titik ini bisa pakai secara otomatis dia akan memisah apa menandai titik digit dari 4 digit awal digit 56 sampai digit 78. Terus untuk deskripsi ketik aja nama barangnya apa barang yang akan diekspor di sini umpamanya saya kasih contoh Adinda branded sport shoes ya Bapak Ibu. Terus untuk kuantitasnya ini kuantitas ini satuan ya Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh ini 100.000 pairs. Di sini pairs itu adanya number of pairs atau NPR. Bisa juga di situ kan ada pieces, kok apa satuan yang lain bisa cari di sini Bapak Ibu. Terus di sini ada berat kotor atau gross weight. Ini juga saya contohkan berat kotornya itu sebesar 100 kilogram. Untuk satuannya juga di sini. Di sini bisa satuan itu kilogram dengan kodenya KGM. Terus di sini ada cetak berat kotor. Mau ini tanda centangan ini bisa untuk menampilkan di box 9 COO. Jadi ingin tercantum atau tidaknya gross weight tersebut ini bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Terus untuk berat bersih atau net weight itu 9, saya contohkan 95 kilogram. Nah, ini bisa juga untuk dicetak atau di checklistnya bisa dihilangin atau dimunculkan Bapak Ibu. Itu juga akan muncul di box 9. Terus untuk nilai FOB-nya itu berdasarkan PEB-nya itu bisa dicantumkan sini. Umpamanya tadi FOB-nya 5.100, tapi Bapak Ibu lihatnya berdasarkan PEB ya Bapak Ibu. FOB PEB. Jadi di sini diinputkan saja sebesar 5.100 US dollar. Terus di sini ada kurs lain kalau mau menambahkan. Terus ada untuk pilih currency-nya apa, juga bisa untuk menambahkan Bapak Ibu. Terus kalau ini apa namanya cetak FOB, kan tadi sudah dijelaskan di awal ya Bapak Ibu. Kalau FOB muncul itu kalau origin kriterianya itu RVC. Nah, kalau misalnya bukan RVC, kan ini saya pakai CC nanti. Nah, ini origin kriterianya bisa dihilangkan pakai not print FOB. Pilih aja itu. Kalau origin kriterianya Bapak Ibu RVC, berarti kan FOB-nya itu muncul tuh Bapak Ibu. Nah, ini pilih di print FOB in USD. Itu nanti akan muncul di box 9. Terus eh, ini Bapak Ibu, kita lanjut ke struktur biaya. Nah,
Untuk pengisian struktur biaya, ini tadi kode AS-nya ini su- apa namanya sudah tercantum di header ini, terus dengan dokumen number sekian-sekian. Nah, ini untuk pengisian untuk komponen impor. Nah, ini saya sudah contohkan HS-nya itu 6 6006329 untuk deskripsi barang mesh yang berasal dari China ya Bapak Ibu. Karena ini kan kolom A itu kan bukan member countries ya. Jadi dia tuh saya contohkan ini di negara Cina. Jadi masuk ke komponen A sebesar 990 USD. Terus di sini di kolom B kalau tadi Bapak Ibu pengen masukkan HS code dari negara member of countries ini berarti di sini nanti Bapak Ibu cuma ada pilihan negara yang berasal dari ASEAN saja. Di sini klik kode HS-nya, deskripsi sama negara terus USD-nya. Jangan lupa di aksi ya Bapak Ibu ditambah. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan lagi beberapa HS code, itu ketik lagi deskripsinya apa, negaranya mana, terus ditambah lagi dan seterusnya sampai ke bawah ke bawah ke bawah terus. Terus untuk kolom C dari Indonesia itu juga saya sebagai mencontohkan itu dengan HS code 63079069 itu su list dari nama ini ada nama supplier itu diketik aja nama suppliernya Bapak Ibu. Saya contohkan PT Maju ini sebesar $600. Terus ada Shockliner juga dengan HS code 640690 dengan nama supplier PT Mundur gitu ya Bapak Ibu. Terus ini ada USD-nya 700 US dollar. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan untuk biaya produksi. Ya, untuk biaya produksi di sini saya overhead cost mengetikkan deskripsi biaya untuk overhead cost itu sebesar 900 USD. Sama labor cost itu sebesar 800 USD. Itu bisa diklikkan di sini Bapak Ibu. Jangan lupa ini diklik aksi ini ya Bapak Ibu untuk menambahkan sama memasukkan. Kalau nggak diklik aksi ini nggak bakal ke input. Terus untuk profit itu saya ketikkan sebagai contoh $1.000. Ini saya ketikkan terus ada biaya transportasi free on board. Itu saya sebagai contoh ini ada transport sebesar 110 US dollar. Nah, ini setelah ke input semua, Bapak Ibu, ini barang ini memenuhi kriteria barang Bapak Ibu harus memilih di sini ada origin kriterion yang Bapak pilih, Bapak Ibu pilih. Di sini saya mencontohkan itu ini CC ya Bapak Ibu. Ini CC itu kan tadi sudah dijelaskan. CC itu apa namanya eh, barang komponen itu harus berubah 2 digit di awal. Jadi ini eh, 6006 ini berubah menjadi 64021 9. Jadi kan ini 2 digit di awal kan berubah ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi saya mencontohkan ini CC ya Bapak Ibu. Gitu. Terus setelah selesai Bapak Ibu ini untuk presentasinya ini akan otomatis ya Bapak Ibu. Jadi ini ada rumus A plus C plus D plus E plus F itu nilainya sebesar 5.100. Jadi klop sama tadi yang diinputkan Bapak Ibu. Dan persentasenya itu 100%. Jadi otomatis kalau untuk persentase. Setelah itu Bapak Ibu bisa disimpan. Terus Bapak Ibu bisa cek di sini, di view cost ini. Nah, di sini untuk bisa menampilkan struktur biaya Bapak Ibu yang tadi inputkan. Ini akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu struktur biayanya. Jadi di sini ada HS, tadi nama barangnya, terus negaranya, formnya D,
Terus di sini ada MES untuk sebagai komponen bahan baku impor untuk kolom A. Tadi kalau form B kalau diisi ini akan muncul Bapak Ibu. Terus untuk kolom C akan seperti ini bentuknya. Ada apa namanya shoelace ini sama shock liner ini. Terus ada direct production cost juga ada udah terinput, profit sama transportation juga sudah ke input. Dan di sini ada otomatis ada barcode tanda tangan gitu. Terus setelah itu Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan Bapak Ibu akan di sini masuk ke bagian halaman summary. Nah, seperti ini Bu, Bapak Ibu tampilannya. Ini rangkuman ya Bapak Ibu, rangkuman. Ini dari apa namanya? Dari pertama header tadi akan masuk seperti ini. Terus ini ada consignee, eksportirnya. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu mencentang untuk invoice pihak ketiga ini akan ada checklist di sini. Terus ada pameran back to back itu akan kecentang di sini kalau Bapak Ibu tadi milih. Untuk rute transportasi di sini BL-nya bisa dilihat kalau mau dicek di sini bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang sudah sebagai contoh untuk uploadan BL-nya. Terus di dokumen supporting dokumen atau dokumen pendukung ini yang PEB itu juga bisa dilihat di view dokumennya juga seperti ini. Terus ada packing list juga bisa dilihat di cross check dulu sebelum di sending Bapak Ibu. Dan ada dokumen invoice bisa dicek satu-satu. Untuk di sini ada invoice pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu tadi menginputkan invoice pihak ketiga, itu akan muncul di sebelah sini juga bisa ada nanti ada menu previewnya Bapak Ibu. Dan ini total nilai FOB pada goods, pada invoice dan pada untuk apa nilai FOB pada PEB. Dan ini sama Bapak Ibu harus sama. Terus setelah memastikan semua benar dan akan siap dikirim ke SK, ini Bapak Ibu centang saja di sini. Terus Bapak Ibu jangan lupa preview cetakan ya Bapak Ibu. Ini kan berhubung ini akun demo, ini tidak ada sebetulnya di sebelah kiri sini ada yang namanya kirim IPSKA dan apa namanya Bapak Ibu harus ke preview cetakan dulu. Setelah preview seperti ini. Nah, ini bentuk COO yang Bapak Ibu nanti bisa cross-check dari box satu, box 2, box 3 seperti ini. Terus ada item numbernya, mark numbernya, ini setelah sesuai, box 7, box 8. Origin kriterianya ini tadi milih CC itu kan sudah tercetak seperti ini, box 9, 10, dan di sini ada negara Malaysia sama tadi kota administrasi Jakarta Pusat sebagai contoh tadi. Dan di sini nanti kalau setelah apa namanya setelah dicetak di sini akan otomatis biasanya ada otomatis ada barcode Bapak Ibu. Itu setelah memastikan semua selesai ini dicentang terus ini di jangan lupa diklik review cetakan di sini klik kirim IPSKA ya Bapak Ibu ya. Setelah klik kirim IPSKA Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke ya. Itu selesai Bapak Ibu apa alur untuk pengisiannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Oning. Baik, terima kasih Mas Hafiz untuk simulasi pengajuan SKA Form D-nya. Dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Ini saya cek sudah ada yang bertanya di kolom chat dari Bu Santi GBI. Untuk kriteria RVC, apakah harus turut menampilkan sel import dari negara ASEAN? Dan untuk penampilan FOB di box 9 hanya untuk kriteria RVC saja. Selain itu FOB tidak boleh muncul. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Santi.
Ini untuk sebelumnya saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk meminimalisir terjadi kesalahan waktu pengajuan penerbitan SKA, Bapak Ibu bisa lihat dulu preview cetakannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di sebelah sini ya Bapak Ibu. Kira-kira eh, data yang Bapak Ibu masukkan itu apakah sudah sesuai dengan overleaf yang ada di box 7 ini. Box 7, box 8, box 9. Nah, tadi kan pertanyaan dari Ibu Santi untuk origin kriteria RVC itu tidak perlu melampirkan SEO impor dari negara anggota ASEAN karena untuk RVC ini itu kan masuknya nanti di tabel A, kolom kolom tabel A di dokumen struktur biaya. Untuk yang melampirkan SEO impor itu hanya untuk yang akumulasi saja Bapak Ibu, Bu Santi. Dan untuk ini yang box 9, ini kan sudah ada keterangannya ya Bu. Ini gross weight or other quantity and value atau FOB di mana RVC jika RVC itu diterapkan. Jadi kalau selain RVC di sini Bapak Ibu tidak perlu menampilkan nilai dari FOB-nya. Kalau misalkan di sini WO, di sini tidak perlu melampirkan maaf, tidak perlu menampilkan nilai FOB-nya seperti itu, Bu. Ini ada ini ada pertanyaan lagi dari Bu Vita dari Holy Karya Sakti. Perihal satuan unit untuk PISIS, mengapa yang muncul H87 bukan PISIS? Untuk TCI, kenapa tidak muncul invoice dan tanggalnya, padahal kita sudah input invoice TCI dan date. Oke, ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Vita. Jadi untuk beberapa form itu memang di settingnya itu ini khusus form D ya. Form D itu memang kalau untuk satuan PISIS itu pakainya itu H87 bukan bukan PISIS ya Bapak Ibu kayak kayak yang kayak yang form-form lain karena ini sudah standar internasionalnya. Kalau untuk yang mungkin form A seperti itu munculnya memang PCE. Tapi kalau untuk ini yang khusus beberapa form saja ya Bapak Ibu. Dan ini kemudian untuk TCI itu kenapa tidak muncul invoice dan tanggalnya padahal kita sudah input invoice TCI dan date. Oke, dan kita coba buka untuk tampilan dari form D-nya. Sebentar ya Bu Vita. Saya screen dulu.
Ya, Bu. Jadi kalau untuk TCI ini itu memang hanya pengisian di sistemnya aja. Kalau untuk di CO-nya itu memang tidak muncul. Tapi kalau misalkan ingin dimunculkan, Bu Vita bisa memunculkannya di box 7 di kolom deskripsi itu, Bu. Nah, di inputannya nanti di input paling bawah ya, Bu. Kalau untuk memang menggunakan TCI. Ya, Bu Vita. Jadi untuk TCI ini, Ibu nanti bisa, kalau mau memunculkan TCI, Ibu bisa menambahkan di box 7 setelah kode HS 6402 ini. Jadi ada nama perusahaannya, kemudian kalau mau munculin tanggal sama nomor invoice-nya, bisa sekalian di situ, di bagian eh, bersamaan dengan TCI itu. Ini kita coba simulasikan ya, Bu. Misalkan ada invoice pihak ketiganya. Ini contoh kalau kita tidak memasukkan nomor dan tanggal invoice-nya ya, Bu.
Ya, ya Bu. Jadi kalau berdasarkan overleaf sebenarnya untuk eh, ini apa TCI yang dimunculkan itu hanya nama perusahaan dan negaranya aja. Jadi untuk tanggal dan nomornya itu memang secara pemakaian overlay-nya itu tidak wajib dimunculkan ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk simulasi misalkan Bu Vita mau mencantumkan nomor dan tanggal invoice-nya. Nah, ini contoh kalau misalkan penambahannya bersamaan dengan alamat. Ini kalau misalkan mau menambahkan nomor invoice dan tanggal invoice-nya ya Bapak Ibu. Eh, ya, ini Bu Vita, penjelasan dari kami apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Jadi untuk pengisian SKA ini kami sarankan agar tidak terlalu menambahkan informasi yang tidak diminta di dalam CO ya Bapak Ibu. Jadi cukup yang dimintakan saja, tidak perlu menambahkan informasi-informasi lain. Jadi pengisiannya sesuai dengan overleaf-nya saja. Ya, kemudian ya, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Admin Jasmine dari CV Karimun Minas Sejahtera. Untuk bagian invoice pihak ketiga itu apa ya? Ya, jadi untuk invoice pihak ketiga ini merupakan invoice yang diterbitkan selain oleh eksportir ya Bapak Ibu atau diterbitkan itu oleh pihak lain di luar eksportir dan eh, penerima barang. Jadi misalkan nih ada pembelinya itu dari
Misalkan nih, ibu mau ekspor ke Malaysia, kemudian pembelinya itu dari Singapura. Nah, Singapura ini mau menerbitkan invoice. Nah, berarti Singapura ini kita sebut sebagai invoice pihak ketiga, karena di luar antara Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Untuk penggunaan TCI-nya ini juga, kalau misalkan ibu mau melampirkan TCI untuk kop surat, kemudian stempel dan tanda tangan, itu juga harus disesuaikan dengan detail dari pihak ketiganya ini. Dalam artian, Bapak Ibu harus menerbitkan, maaf, dari Singapura itu harus memberikan invoice kepada Ibu. Nanti invoice-nya ini akan di-upload sewaktu Ibu melakukan penerbitan SKA dengan menggunakan invoice pihak ketiga. Seperti itu. Eh, Bagaimana Bu Admin? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Ya, baik. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tia dari Joinis. Izin bertanya untuk asal barang pada pengisian harga barang jika mata uang pada saat masuk bukan dalam USD, apakah harus kita konversikan terlebih dahulu ke USD? Jawabannya iya ya Bapak. Ya, iya ya Bu. Untuk nilainya itu harus dalam konversi USD, tidak boleh dalam konversi lain. Nah, tapi kalau misalkan nanti sewaktu Ibu mengisikan di bagian goods, itu kan yang utamanya memang USD, tapi kalau misalkan Ibu mau menambahkan kurs lain, itu bisa. Itu difasilitasi di sistem SKA-nya, Ibu bisa mencantumkan nilai dalam kurs lainnya itu. Nah, kemudian untuk ini kan ya, utamanya harus konversi dalam USD ya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pengisian nominal, kalau tidak salah dikonversikan ke dalam USD semua dan menggunakan kurs BI. Kurs BI ini pakai kurs jual atau kurs beli atau kurs tengah BI ya. Dan kursnya pakai kurs pada saat tanggal kita buat permohonan atau bagaimana. Nah, untuk ketentuannya itu tidak ada ya, tidak ada Bu. Ini tidak harus pakai kurs jual, kurs beli. Jadi biasanya itu untuk ini misalkan kita eh, ambil contoh waktu pembuatan invoice ya Bu. Misalnya waktu pembuatan invoice-nya ini itu kalau misalkan dalam waktu pembuatan invoice-nya itu masih dalam rupiah, itu bisa dikonversikan ke dalam USD pada saat Ibu membuat eh, mungkin apa PO invoice-nya itu seperti itu. Jadi jadi
sebelum Ibu mengajukan permohonan itu sudah harus dalam konversi USD di dokumen invoice-nya itu. Ya, ini kemudian dari Bu Vita. Jika boleh saran, untuk form D, jika ada TCI, harus mengusulkan invoice TCI di box 7. Langkah baiknya kita tidak double input. Ya, uh, untuk pengisian SKA ini, itu kita sesuaikan dengan overleaf saja ya, Bu. Jadi, tidak mewajibkan untuk memunculkan TCI-nya. Tapi kalau mau muncul di box 7 aja. Jadi, memang memang tidak disebutkan dalam overleaf kalau wajib memunculkan TCI-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Admin, invoice dari negara yang diekspor apakah perlu diinput atau dari pihak ketiga saja? Ya, ini kalau misalkan Ibu menggunakan TCI, berarti invoice dari yang dibuat di Indonesia. Dalam ini berarti ibu sebagai eksportir itu wajib dicantumkan, dan invoice dari Singapura yang tadi saya kasih contoh itu juga dicantumkan waktu ibu mengajukan permohonan penerbitan. Nanti jadi waktu ibu mengajukan permohonan penerbitan itu akan ada fasilitas tadi third country invoicing. Nah, ibu bisa mencantumkan detail dari TCI-nya itu di situ ya, Bu. Tapi nanti untuk TCI-nya itu memang tidak muncul di preview cetakan. Nah, kalau misalkan Ibu ingin memunculkan, Ibu bisa tambahkan saja tadi sudah kita simulasikan ya, Bu. Untuk muncul invoice TCI-nya bisa ditambahkan di box 7 CO-nya. Seperti itu. Ya. Bagaimana Bu Vita dan Bu Admin? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, ini nanti akan ada beberapa informasi tambahan juga akan disampaikan oleh Ibu Nurahmi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Wening. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Warta Suka hari ini. Eh, Mungkin saya hanya melengkapi saja beberapa informasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Wening dan Mas Afis. Saya rasa sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu. Namun mungkin saya menambahkan informasi aja karena saya lihat ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu terkait salah satunya terkait nomor invoice dan tanggal invoice third country invoicing. Jadi Bapak Ibu untuk semua form SKA itu sudah ada tata cara penulisannya ya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu itu bisa lihat di overleaf masing-masing SKA. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya file overleaf-nya, Bapak Ibu bisa download di website SKA di menu informasi. Di kalau misalnya Bapak Ibu pas mau masuk di website SK itu di depan kan ada menu informasi, di situ nanti bisa download overleaf untuk masing-masing SKA. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat nih mana yang mewajibkan untuk mencantumkan nomor invoice dan tanggal third country. Jadi masuk SKA, klik pusat informasi, lalu pilih overleaf ya Bapak Ibu nanti. Ini sebelum login biasanya di depan. Nah, jadi em, kami sebenarnya mengharapkan Bapak Ibu itu tidak memberikan informasi atau tidak mencantumkan informasi yang terlalu berlebihan di COO.
utamanya informasi-informasi yang tidak diminta. Nah, contoh Form D. Form D itu tidak meminta untuk mencantumkan nomor dan tanggal TCI ya Bapak Ibu, eh, tapi jika Bapak Ibu memerlukan, maka kami memberi solusi silakan cantumkan di box 7 saja. Nah, beda nih misalnya dengan ada beberapa form yang memang mewajibkan tuh. Contoh form E ya. Contoh form E. Nah, kalau form E itu memang diwajibkan ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu menggunakan fitur TCI atau third country atau third party invoicing. Kalau Form E itu memang dia mewajibkan. Jadi setelah nomor dan tanggal invoice ekspor, di bawahnya itu akan ada nomor dan tanggal invoice third country atau third party-nya. Tapi kalau Form D itu dia tidak mewajibkan. Bahkan sebenarnya kalau berdasarkan overlay Form D itu yang diwajibkan hanya nama perusahaan third country atau third party-nya dan nama negaranya. Alamat pun sebenarnya tidak terlalu diwajibkan. Tapi tidak masalah jika ingin dicantumkan ya Bapak Ibu. Dan pastikan ini sering terjadi juga saat mencantumkan alamat dan negara third country itu sering double-double. Jadi di bagian alamat ditambahkan lagi nama negara. Padahal untuk pengisian negara itu sudah ada kolom sendiri di bawah ya Bapak Ibu. Itu terkait third country. Nah, terkait penjelasan untuk Form D ini sudah wajib e-form ya Bapak Ibu. Jadi karena wajib e-form, kalau tidak salah ya Bapak Ibu, info dari Kemendak itu di akun eksportir saat akan membuat form dia tidak akan muncul pilihan untuk konvensional. Itu tidak akan muncul kecuali ada kendala sistem. Saat ada kendala sistem, Kemendak akan memunculkan opsi supaya Bapak Ibu bisa memilih konvensional. Ya, jadi kalau untuk tampilan COO secara umum, memang nanti di bagian bawah itu saya lupa box berapa, itu nanti akan ada tanda tangan dan stamp dari IPSKA juga barcode ya. Namun info dari Kemendak kalau dia bentuknya e-form itu sebenarnya yang sampai di negara tujuan itu nanti bentuknya hanya barcode saja. Jadi untuk tanda tangan dan stamp itu tidak akan muncul di negara tujuan. Jadi ini info aja ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti sewaktu-waktu akan mengajukan e-form SKA ke IPSKA yang belum ASNS. Kalau IPSKA Jawa Tengah itu sudah ASNS ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ke sini minta tanda tangan dan stamp karena itu akan tergenerate otomatis di sistem. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan SKA ke IPSKA yang belum ASNS, kalau menggunakan e-form itu sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu tuh datang ke IPSKA minta tanda tangan dan stamp basah, tidak perlu karena yang akan muncul di negara tujuan untuk electronic form itu langsung bentuknya barcode saja. Lalu tadi Mbak Wening mungkin menjelaskan terkait origin kriteria untuk perubahan CTC ya Bapak Ibu, change tarif classification yang CC, CTH, CTSH ya. Jadi untuk pengisian origin kriteria memang nanti Bapak Ibu mengacu ke situ ya. Yang dilihat ini hanya bahan baku impor yang Bapak Ibu isi di tabel A cost structure ya. Nah, jadi kalau yang berubah dua digit pertama, Bapak Ibu harus isi CC. Kalau yang berubah digit pertama keduanya sama, tapi digit ketiga empatnya berubah, itu CTH dan seterusnya kalau 56 CTSH. Tapi Bapak Ibu, kembali lagi ya, Bapak Ibu harus mengecek PSR ya. Nah, kalau Bapak Ibu buka website SKA, Mbak Wening mungkin bisa dibuka website SKA, atau aku bisa share screen nggak Mbak Wening? Bisa, Bu. Sebentar, Bu. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Jadi ada yang namanya PSR. Bapak Ibu memang mencantumkan perubahan CTC itu sesuai perubahan di cost structure. Tapi Bapak Ibu harus memenuhi batas minimal dari PSR-nya. Sebentar, sebentar. Ya, sudah bisa share screen, Bu. Oh iya. Nah ini kalau Bapak Ibu masuk ke menu SKA, di depan itu ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, bagian perdagangan karena hari ini kita berbicara mengenai Form D, jadi nanti bisa cari
Form D di sini. Form D itu nama perjanjiannya A3 ya Bapak Ibu. Jadi nanti sini bisa ketik A3. Nah, di sini tuh ada semua nih dokumen perjanjian, dokumen peraturan antara kita dan negara-negara ASEAN lainnya yang sudah disepakati ya Bapak Ibu. Jadi itu bukan aturan yang IPSKA yang buat ya Bapak Ibu, itu aturan dari sana. Jadi misalnya ini, untuk A3 ini adalah produk specific rules. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menghafal ini semua. Bapak Ibu cukup menghafal kode HS produk yang Bapak Ibu ekspor. Jadi lebih ini ya. Jadi misalnya kayak gini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau mengekspor produk yang HS-nya 010121. Kalau ini PSR-nya WO, artinya Bapak Ibu tidak bisa tuh CC, CTH, CTSH itu tidak bisa. Karena wajib WO ya Bapak Ibu, ini contoh. Nah, contoh lain, sebentar. Nah, contoh lain ini, misalnya produk Bapak Ibu HS-nya 520634, dia ini boleh CTH. Tapi ternyata Bapak Ibu itu CTSH nih, CTSH boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya CC boleh, kalau CTH berarti sama. Jadi CC itu tingkatannya di atas CTH. CC itu lebih baik daripada CTH, CTH lebih baik daripada CTSH. Karena makin ke belakang, makin ke bawah, itu artinya perubahan dari bahan baku ke produk atau barang jadi itu sangat kecil ya Bapak Ibu, makin ke belakang. Jadi dari CC itu perubahannya besar, CTH itu perubahannya lebih kecil daripada CC dan CTS jauh lebih kecil lagi perubahannya. Jadi harus tetap mengacu ke PSR ya Bapak Ibu. Terus tambahan informasi satu lagi untuk yang udara tadi mungkin Mbak Waning sudah menyampaikan khusus kalau by sea Bapak Ibu boleh mengajukan COO di hari H shipment. Jadi misalnya hari ini Bapak Ibu ekspor, hari ini juga langsung mengajukan COO itu bisa selama dokumen pendukung sudah lengkap. Namun untuk udara kami berikan dispensasi Bapak Ibu boleh mengajukan H-2, tapi H-2 di sini H-2 hari kerja ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu ekspornya hari Minggu besok nih tanggal berapa sih? Tanggal 19. Tanggal 22 Februari Bapak Ibu ekspor. Nah, itu kalau H-2 hari kerja artinya hari ini tanggal 19 itu Bapak Ibu sudah bisa mengajukan SKA gitu. Karena kami ini menjaga supaya harapannya CO itu bisa terbit berbarengan saat akan barang berangkat. Cuman ini biasanya umumnya berlaku apa seringnya untuk form-form konvensional yang memang COO itu diharapkan terbang ikut bersama barang. Tapi sebenarnya kayak form D ini kan dia e-form D ya Bapak Ibu. Jadi harusnya barang bisa berangkat, misalnya COO diproses segera pun nanti COO-nya secara elektronik akan masuk ke sistem negara tujuan. Jadi tidak perlu repot lagi ikut pesawat dan kalau Form D ini sebenarnya sudah ada fitur yang jauh lebih mudah untuk eksportir yaitu memanfaatkan DAB ya Bapak Ibu, deklarasi asal barang skema AWSC ya Bapak Ibu. Nah, tapi kami perhatikan ternyata eksportir itu masih banyak yang lebih suka memakai SKA. Padahal dengan DAB itu Bapak Ibu bisa menerbitkan kapan saja. Kalau SKA Bapak Ibu harus antri karena yang mengajukan SKA di kami itu sangat banyak ya Bapak Ibu dan di hari libur kami tidak memproses. Tapi kalau DAB hari libur mau tengah malam mau dini hari Bapak Ibu butuh itu Bapak Ibu bisa menerbitkan sendiri karena itu yang menerbitkan eksportir. Jadi harapan kami Bapak Ibu misalnya ini yang minta bayar, ya Bapak Ibu infokanlah ke bayarnya ada yang namanya DAB nih yang jauh eh, lebih mudah untuk Bapak Ibu gunakan daripada SKA ya Bapak Ibu dan lebih pastinya secara cost juga jauh lebih murah. Terus mana tadi? Oh iya, tadi juga mungkin Mas Afi sempat simulasikan ya cara pengisian SKA. Nah, tadi di bagian dokumen transport itu, jadi ada mengisi tanggal dokumen ekspor, ada yang mengisi eh
tanggal ekspor, ada yang mengisi tanggal dokumen transport. Nah, jadi umumnya tanggal ekspor dan tanggal dokumen transport atau tanggal BL misalnya ya, itu umumnya sama ya Bapak Ibu. Tapi ada juga yang misalnya BL-nya itu terbitnya sebelum atau BL-nya terbitnya sesudah gitu. Atau, nah itu untuk di bagian tanggal dokumen itu tetap yang diinput tanggal issued-nya BL ya Bapak Ibu, bukan tanggal ekspor. Karena kalau tanggal ekspor sudah ada isiannya sendiri di atas ya. Nah itu sering kesalahan tuh pengajuan COO-nya. Ya, untuk ekspor yang mata uangnya tidak dalam USD itu sebenarnya bisa ya Bapak Ibu. Tapi kalau di COO itu nanti tetap ada inputan untuk khusus untuk USD. Nah, supaya petugasnya paham nih, misalnya di PEB Bapak Ibu ini dalam apa misalnya yen misalnya di PEB Bapak Ibu dalam mata uang yen. Nah, tapi kan di sistem nanti ada pengisian tetap dalam USD. Nah, supaya petugas tidak bingung atau tidak menolak pengajuan SK Bapak Ibu, cantumkanlah konversinya perhitungan Bapak Ibu di dokumen invoice paling bawah itu bisa dicantumkan. Nanti cantumkan misalnya dari sekian yen, eh, apa Bapak Ibu menggunakan kurs mana? Misalnya 1 yen menggunakan berapa rupiah? Misalnya 300 rupiah, berarti sekian yen sama dengan USD ya, 1 yen sekian USD, berarti nanti berapa yen berapa USD. Jadi ada kami bisa mentrace gitu loh. Oh, berarti Bapak Ibu menggunakan kurs ini, perhitungannya seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Mbak Oning, ini masih ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke Mbak Oning dulu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rahmi untuk tambahan penjelasannya. Ini kita akan masuk lagi ke sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Yang pertama dari Pak David Yunius. Ini untuk prosedur aktivasi akun SKA, apakah wajib pemeriksaan ke pabrik? Karena waktu kita mau aktivasi akun SKA untuk kantor trading yang Jakarta, infonya wajib pemeriksaan komoditi ke pabrik terlebih dahulu baru bisa. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak David. Sebenarnya kalau sesuai dengan Permendak itu memang diharuskan ada yang namanya verifikasi lapangan untuk aktivasi akun SKA. Tetapi itu kita kembalikan lagi ke kebijakan masing-masing IPSKA. Kalau untuk IPSKA Provinsi Jawa Tengah sendiri, karena kami lotnya cukup banyak ya Pak, jadi kita biasanya itu akan melakukan aktivasi dulu, baru kita akan berkunjung ke tempat pabrik produksi Bapak Ibu seperti itu. Ya, baik. Ini untuk ada pertanyaan untuk Bu Rahmi, nanti mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu Rahmi. Silakan Bu Rahmi. Iya, Bu Vita, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu Vita, Form D ini tidak meminta untuk mencantumkan invoice dan date di TCI. Makanya kalau Ibu mencantumkan di box 10 pasti ditolak. Nah, solusinya bagaimana kalau misalnya eksportir butuh? Ya cantumkan di box 7, begitu ya Bu Vita. Tadi sudah kami kasih contoh bagaimana cara mencantumkan di box 7. Tapi saran kami, kalau bisa tidak perlu dicantumkan. Itu ya Bu Vita. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahmi untuk penjelasannya. Untuk Pak David dan Bu Vita, apakah penjelasan kami sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas semuanya. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau misalkan sudah cukup, ini nanti kita akan share bahan paparannya di kolom chat dan di grup eksportir ya Bapak Ibu.
Nanti silakan bisa di-download untuk dipelajari bersama. Ini untuk bahan paparan sudah kami share di kolom chat. Nanti akan kami share kembali di grup eksportir Jateng. Dan jika tidak ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan lagi, mungkin Mas Hafiz ada yang ingin ditambahkan? Eh, ya, baik. Silakan Mas Hafiz. Eh, Permisi Bapak Ibu, eh, untuk terkait tadi pengisian form D bisa diakses di beranda di website ska.kemendag.go.id di beranda. Terus di situ Bapak Ibu bisa mengakses untuk video tutorial untuk form D. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Hafiz. Mungkin kita akhiri saja ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk bulan selanjutnya kita akan ada Warta Suka juga. Untuk tema-tema setiap bulannya itu berbeda. Untuk bulan selanjutnya itu eh, akan ada form-form lainnya yang akan kita pelajari. Nah, Bapak Ibu jika ingin bergabung, biasanya kita akan mengirimkan leafletnya Hamin sebelum kegiatan dimulai. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu yang menggunakan eh, aplikasi akun SKA ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya akhiri Bapak Ibu untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.